Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tentu ini adalah pengenalan yang sangat intens. Sebagai orang tua kita mengetahui betul ya bagaimana karakteristik anak pertama kita, anak kedua kita. Begitulah ahlul kitab di dalam mengenali Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas review lagi ya untuk Nandar yang lawan Pak Verbum Veritatis. Kalau kemarin saya sudah membahas dan mereview makna kata dari Parakletos dan juga Kurios, saat ini saya akan melihat lagi beberapa hal, beberapa detail yang harus diluruskan. Sebab jika tidak diluruskan akan menimbulkan salah paham mengenai iman Kristen. Pembahasan kali ini menarik guys, karena ada satu klaim lagi mengenai batu penjuru. Tapi sebelum masuk ke situ ada beberapa detail lagi yang saya ingin luruskan. Mari kita langsung aja nonton videonya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum saya menyampaikan sebuah opening statement, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Pak Dr. Deki Gadas. Apakah Pak Dr. Deki Gadas menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Dalam perdebatan ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan, yaitu apakah Pak Deki itu menguasai bahasa Yunani dan Ibrani? Nah, kenapa pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan? Sebab kalau sebenarnya Ustadz Nandar ini dia tahu bahwa Pak Deki adalah doktor dan dia adalah orang yang berkompeten untuk berdebat dengan dirinya. Lalu kenapa ditanyakan lagi menguasai bahasa Yunani dan Ibrani? Apalagi kalau Pak Nandar ini pernah belajar teologi ya, misalnya, tapi kan faktanya enggak. Nah, misalnya pernah, pasti dia tahu kalau di STT itu pasti ada pelajaran bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Sebab ini adalah bahasa pokok Alkitab yang dipelajari bahkan dari semester 1. Nggak perlu doktor guys, orang yang baru masuk kuliah 1 tahun pertama itu pasti belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kalau saya jadi Pak Deki nih, saya akan tanya balik. Apakah Pak Nandar pernah kuliah teologi sehingga mengajak berdebat Alkitab? Bukankah seharusnya Pak Nandar ini berdebat soal hukum? Karena kan gelarnya SHMH, bener nggak? Kalau mau fair-fairan. Karena kalau ditanya balik ke Ustadz Nandar, jelas-jelas Ustadz Nandar sebenarnya tidak berkompeten untuk berdebatan ini sebab gelarnya SHMH. Oke ya, paham di sini. Maka kita tahu bahwa pertanyaan yang diajukan di opening statement ini sebenarnya tidak relevan atau nggak penting sama sekali guys. Contohnya gini, ada seekor ikan, dia tanya kepada seekor burung. Burung, apakah kamu bisa terbang? Apakah pertanyaan itu relevan? Ya jelas enggak, karena pasti burung itu bisa terbang. Kalau ditanya balik sama burung, ikan, kenapa kau tanya seperti itu? Emangnya kau pernah belajar terbang dan bisa terbang? Nah, itulah kenapa saya bilang pertanyaan ini tidak relevan. Karena ibarat seekor ikan mau mengajari burung terbang atau seekor burung mengajari ikan berenang. Oke ya, paham di sini ya. Kita akan lanjut di pokok pembahasan yang kedua. Saya lanjutkan dengan opening statement terkait dengan Matius 21 ayat ke 42-43. Ya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 146, firman Tuhan katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tentu ini adalah pengenalan yang sangat intens. Sebagai orang tua kita mengetahui betul ya bagaimana karakteristik anak pertama kita, anak kedua kita. Begitulah ahlul kitab di dalam mengenali Nabi Muhammad SAW. Di sini bagaimana Pak Nandar mengatakan bahwa ahli kitab
orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Itu dia katanya mengenal nabinya Pak Nandar seperti mengenal anaknya sendiri. Ya artinya mungkin menurut dia itu orang-orang yang sebelumnya, orang-orang Israel itu atau ahli-ahli Alkitab ini, mereka memahami bahwa akan datang nabi penutup ataupun seperti anaknya sendiri. Nah, statement ini sebenarnya klaim, guys. Kenapa saya katakan klaim? Karena faktanya berbeda. Ahli kitab yang dikatakan mengenal seperti anaknya sendiri ini faktanya tidak mengenal sama sekali. Apalagi kalau seseorang itu belajar Alkitab baik-baik, ahli-ahli kitab ini tahu betul bahwa tidak pernah disebutkan satu kali pun nabinya Pak Nandar di dalam kitab suci. Yang artinya di dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil. Paham ya di sini ya, guys? Ibaratnya begini loh. Saya mengklaim diri saya bahwa Pak Jokowi itu mengenal saya seperti anaknya sendiri. Nah, itu statement saya sebagai claimer ya. Sebagai klaim saya. Tapi apakah faktanya Pak Jokowi itu mengenal saya sebagai anaknya sendiri? Enggak, Pak Jokowi itu gak kenal sama sekali sama saya, guys. Jadi bedakan antara klaim dengan fakta. Kalau misalnya Kaesang yang bilang Pak Jokowi itu kenal baik saya, bahkan seperti mengenalnya seperti anak kandung sendiri. Nah, statement ini jelas bukan klaim karena faktanya memang Kaesang adalah anaknya Pak Jokowi. Jadi paham di sini ya. Pak Nandar tidak mengungkapkan fakta apapun, dia hanya mengungkapkan klaim semata. Kalau diadakan survei saja kepada ahli-ahli kitab, pasti mereka tidak mengenal sama sekali. Kita lanjut di statement yang ketiga. Ya, terjadi sebuah kenalan kepada Nabi Muhammad SAW karena mohon maaf Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, bukan ke bahasa aslinya. Kalau Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, ya, maka original teksnya di situ ada. Begitu ya. Jadi gini Pak Nandar, kalau kita tahu dan belajar Alkitab baik-baik, apalagi Pak Nandar sudah belajar dari SMP katanya, kita harus tahu bahwa teks asli Alkitab itu masih ada sampai sekarang. Kitab Yesaya aja teks aslinya masih ada bahkan ratusan tahun sebelum Yesus datang, bahkan hampir ribuan tahun dan mungkin lebih dari ribuan tahun sebelum nabinya Pak Nandar ada. Itu teks aslinya masih ada sampai sekarang. Jadi ungkapan bahwa dikatakan ahli Alkitab sekarang nggak mengenal nabinya Pak Nandar karena teks aslinya udah nggak ada, ini jelas keliru. Jadi saya mau luruskan saja nih ya, karena dibilang seperti itu nggak ada teks aslinya, saya mau luruskan bahwa ada teks asli dari Alkitab, baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Kalau nggak percaya cari aja Gulungan Laut Mati, di situ ada penemuan terbesar di abad ini bahwa teks asli Alkitab sama persis dengan teks yang ada saat ini. Yang berbeda dari Alkitab itu hanya terjemahannya. Terjemahan bahasa Jawa jelas berbeda sama terjemahan bahasa Batak. Kenapa bisa beda ya? Namanya bahasanya beda. Tetapi apakah teks aslinya berubah? Enggak. Sebenarnya sama aja Pak Nandar. Seperti kitabnya Pak Nandar kan gitu juga. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya, ada terjemahan bahasa Indonesianya. Tetapi teks aslinya ada ya sama. Alkitab juga ada. Jadi jangan tuduh bahwa Alkitab itu nggak ada teks aslinya, cuman beda-beda semuanya versinya. Nggak ada yang beda versi. Yang beda hanyalah versi terjemahannya. Kalau teks aslinya ya nggak ada yang berbeda. Di dalam teks aslinya Parakletos ya Parakletos. Tidak pernah di teks aslinya jadi Periklitos. Justru Pak Nandar sudah mengatakan Periklitos, itu berarti merubah teks aslinya. Oke, paham ya sampai sini ya? Kesimpulannya adalah nabinya Pak Nandar memang tidak ada di dalam Alkitab kami. Jadi jangan mengkambing hitamkan terjemahan. Ini bagian pertama dulu yang saya mau review dan luruskan. Mudah-mudahan dengan video singkat ini teman-teman semuanya lebih memahami. Besok saya akan melanjutkan untuk meluruskan argumentasi dari Pak Nandar yang menyentuh ke dalam kitab Matius. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan Luis Prasetyo di sini. God be with you. Merenungkan kasih setiamu di dalam kehidupanku, betapa besar dan dahsyat
dahsyatnya semua yang kau lakukan. Bawalah aku Tuhan untuk lebih dekat padamu, karena kehendak-Mu untuk selamatkanku dan hidup dalam kebenaran. Oh Tuhan, Engkaulah kebenaranku. Padamu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang dapat aku andalkan selain Engkau yang membenarkanku. Karena kehendak-Mu untuk selamatkanku dan hidup dalam kebenaran. Oh, oh, oh Tuhan, Engkaulah kebenaranku. Padamu ku serahkan seluruh